Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin telah kita bahas bahwasanya salah satu di antara hal yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu adalah manajemen waktu. Bagaimana dia mengatur waktunya. Karena orang mempunyai keterkaitan dengan banyak masalah. Dia mempunyai keterkaitan dengan dirinya sebagai manusia, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, butuh yang lainnya. Dia mempunyai keterkaitan dengan keluarganya dan dengan orang lain, karena dia adalah manusia yang butuh interaksi dengan manusia yang lain. Dia punya keterkaitan dengan Rabb-nya, kapan dia harus menjalankan ibadah. Dia punya keterkaitan dengan banyak masalah yang lainnya. Maka tatkala seorang tidak bisa untuk mengatur, tidak bisa untuk memanage waktunya, maka akan menjadi sesuatu yang sangat menghalangi seorang dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, orang yang tepat dan orang yang sahih adalah orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu kita syaratkan pada pertemuan yang kemarin tentang Utsman ibnu Mad'un. Tatkala beliau siangnya selalu puasa, malamnya selalu salat, sehingga enggak sempat mengurusi keluarga dan enggak sempat mengurusi istrinya. Maka perbuatan semacam itu tertegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan satu kaidah masyhur, inna li'ainika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Wahai Utsman, bahwasanya matamu punya hak untuk ditidurkan, jasadmu punya hak untuk diistirahatkan, keluargamu punya hak untuk diurusi, dan Rabbmu pun punya hak untuk diibadahi. Maka demikian juga seorang penuntut ilmu. Berkaitan dengan masalah ini, ada satu yang tertinggal dari pertanyaan atau dari masalah yang kemarin, yang kayaknya sangat perlu ini untuk Anda paparkan. Taib. Qala al-akh hafizahullah ta'ala, Ustaz, kita belum disibukkan dengan mengurusi rumah tangga, namun disibukkan dengan membimbing belajar adik-adik kelas. Misalnya ba'da subuh menyimak hafalan teman-teman, ba'da asar ada yang memprivati adik kelas, ba'da isya membimbing belajar adik-adik untuk persiapan esok hari, sebagaimana yang diamanahkan oleh Jam'iyah Thalabah. Dengan kesibukan ini terkadang kami kesusahan untuk persiapan atau murajaah. Bagaimana solusinya? Yang kedua, mirip dengan ini, dengan lafaz, Ustaz, bagaimana dengan kita yang sudah kelas Ali 2 dan Ali 3? Kadang mau persiapan datang adik kelas minta belajar, mau murajaah datang yang lain minta belajar. Seakan tidak ada waktu belajar kecuali di kelas saja. Bagaimana cara mengatasinya? Aqul inna li nafsika 'alaika haqqan wa li akhwatika 'alaika haqqan. Antum ya akhwan punya hak, punya kewajiban untuk meningkatkan nilai ilmiah antum sendiri. Sebagaimana antum juga punya kewajiban untuk membimbing adik-adik yang butuh bimbingan. Kedua-duanya adalah dua kebaikan, dan dua kebaikan tidak akan pernah benturan jika diatur dengan posisi yang pas. Ini jika diatur dengan posisi yang pas. Kalau tidak diatur, maka akan sangat rumit. Dari jam ba'da isya misalkan datang 1-2 orang belajar sampai jam 8. Baru mau buka buku datang yang lain belajar lagi sampai jam setengah 9. Baru mau buka buku datang yang lain bertanya sampai jam 9. Sampai nanti jam 10 ngantuk tidur. Ya kalau begitu terus ya akhwan,
maka nilai ilmiah akan sangat berkurang, padahal antum di posisi yang sangat menentukan. Posisi kelas Ali adalah ujung tombak perjuangan antum selama ini di sini. Jadi nilai ilmiah sangat ditentukan oleh posisi-posisi tatkala antum menguasai ilmu-ilmu syar'i yang sudah pengembangan, bukan lagi ilmu-ilmu syar'i yang pendasaran. Oleh karena itu, Anda katakan, dan ini perlu untuk dirembuk bersama, dimusyawarahkan bersama. Jadi harus ada waktu kapan waktu untuk membimbing adik-adik, dan ada waktu kapan adik-adik gak boleh ganggu. Kita untuk menembuk bersama dengan Jamiyah Thalabah. Jadi ada waktu kapan di jam-jam itu adik kelas gak boleh tanya, gak boleh mendekat, karena memang waktu khusus untuk memurajaah pelajaran tersendiri. Dan ada waktu khusus yang memang tugasnya ikhwah yang di atas untuk membimbing adik-adik yang di bawah. Dan itu antum yang lebih tahu tentang kondisi. Jika tidak ya ikhwan, jadi maka semuanya akan menjadi sangat rumit. Jadi karena insya Allah, jadi kondisi antum bukan kondisi kami, bukan kondisi orang-orang yang sudah berkeluarga. Kalau kondisi yang sudah berkeluarga, itu anak-anak nggak bisa dijadwal, gitu ya. Anak kelas 2, umur 2 tahun, umur 3 tahun, bagaimana udah jadwalan umur 2 tahun, 3 tahun. Tapi antum berhadapan dengan orang-orang yang sudah bisa dijadwal. Anak teman-teman mutawassit, teman-teman thanawi, teman-teman awal takhusus itu sudah bisa dijadwal. Dia tahu kapan waktunya untuk dibimbing, dan dia tahu kapan kakak-kakak kelasnya waktunya untuk belajar. Oleh karena itu, yani masalah ini bagi ana wallahu alam lebih mudah. Jadi kalau anak kemarin menasihatkan kepada para ikhwah yang sudah tersibukkan dengan anak, yang sudah tersibukkan dengan istri, kalau dengan istri bisa dijadwal. Tapi kalau tersibukkan dengan anak nggak bisa dijadwal. Maka anak nasihatkan kemarin, cari waktu yang insya Allah anak dan istri nggak pernah ganggu. Dan anak nasihatkan waktu itu adalah sebelum fajar. Tatkala istri sedang pulas, anak-anak sedang terlelap dalam tidurnya, bangunlah pada waktu itu untuk murajaah pelajaran, yani di kelas untuk persiapan pelajaran esok. Tapi kalau juga terlelap juga sampai subuh juga, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi pada waktu asar diganggu sama anak, pada isya diganggu sama anak, waktunya mereka tidur juga, ya masalah. Kapan waktunya? Tapi kalau teman-teman yang ada di ma'had itu berhadapan dengan ikhwah yang insya Allah bisa diatur jadwalnya. Oleh karena itu, amanat anak bagi Jamiyah Thalabah jadi untuk membahas ini. Antum jangan menzalimi kepada ikhwah yang di kelas Ali. Jadi mereka punya hak untuk murajaah, mereka punya hak untuk persiapan, tapi adik-adik kelas juga punya hak untuk dibimbing. Wal jam'u, menggabungkan antara dua kebaikan adalah cara yang terbaik, jadi untuk semuanya insyaallah. Baik. Al-mu'awwiqus sadis. Penghalang yang keenam di dalam menuntut ilmu. Al-uzufu an talabil ilm. Berpaling dari menuntut ilmu. Menghindar dari menuntut ilmu. Wa min asbabi dzalik, di antara sebab-sebab akan hal itu, al-uzufu bi za'mi tafarrugh, menghindar atau berpaling dari menuntut ilmu dengan alasan dia itu ingin untuk menyempatkan waktu, limutaba'ati ahdatsil asr, untuk mengikuti perkembangan zaman, kondisi-kondisi terkini, wali ma'rifatil waqi', dan untuk mengetahui waqi', untuk mengetahui fakta yang ada sekarang. Wa hadzal bab yakhtalifun nasu fi wuluchihim fih, dan bab ini, masalah ini adalah manusia berselisih dalam memasukinya, bain ifratin wa tafritin wa wasat, yani antara keterlaluan, wa tafrit, dan terlalu sembrono, wa wasat, dan pertengahan. Wal awwalani ala khata', dan kedua yang pertama, maksudnya ifrat dan tafrit, itu salah. Nah, qul ya ikhwan, kita hidup di satu zaman yang berita santer datang kepada kita. Bagaimana kita mensikapi kalau kita setiap detik dan waktu-waktu kita hanya kita gunakan untuk itu, untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti semua berita? Insya Allah antum dari bangun tidur sampai mau tidur lagi hanya akan ada di depan radio,
atau ada di depan TV, atau ada di hadapan koran. Kenapa? Berita itu berkembang per detik. Misalkan ya, ini antum berada karena ingin mengikuti satu perkembangan masalah, maka mengikuti komentar, mengikuti kejadian dan lain-lain, mungkin akan berada di salah satu stasiun atau mendengarkan radio tentang berita atau tentang kejadian dari ujung tidur sampai ujung tidur, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur, sehingga sampai hafal komentarnya si A, komentarnya si B, detik ini terjadi demikian, perkembangannya terjadi demikian, sampai berikutnya. Dan itu salah. Kenapa? Waktu kita ya akhwan sempit, tugas kita banyak, bekal yang akan kita gunakan masih dikit, yang sudah kita miliki masih dikit, sedangkan perjalanan yang akan kita tempuh adalah perjalanan yang panjang. Jangan gunakan jadi waktu-waktu kita terbuang untuk hal-hal yang ada manfaatnya, tapi dengan menghilangkan hal-hal yang jauh lebih manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, sama sekali tidak mengetahui kondisi sekitar, kayak dia hidup di dalam goa. Yang dia tahu hanya pintu goa, dinding-dinding goa. Jadi apa yang terjadi pada tetangganya, apa yang terjadi pada alam sekitarnya, sama sekali nggak tahu. Sampai kadang-kadang adalah masalah-masalah penting kaum muslimin, dia tidak mengetahuinya. Itu pun salah. Posisi yang tepat dalam masalah semacam ini adalah antum jangan tersibukkan dengan urusan-urusan semacam itu, tapi juga sekedar tahu bahwasanya ada kejadian ini, ada kejadian semacam itu. Sekedar tahu kalau itu sesuatu yang dibutuhkan, terutama bagi duat adalah sesuatu yang penting, yakni untuk mengetahui, sekedar tahu, bukan harus mengikuti semua perkembangan berita yang ada. Oleh karena itu saya mengatakan baina ifratin wa tafrid, antara terlalu mengikuti perkembangan, wa tafrid dan sembrono sama sekali nggak tahu, wa wasat dan pertengahan, wal awalan ala khata, dan dua yang pertama itu adalah kesalahan. Inna talabal ilmi, sesungguhnya menuntut ilmu syar'i, yahutsuka, mendorong kamu, menganjurkan kamu, ala an ta'rifa waqi'ak, engkau bisa mengetahui fakta dan kejadian yang ada di sekitarmu. Walan tastati'a an tu'alija nazilatan, dan engkau ini tidak akan mampu an tu'alija nazilatan, untuk menyelesaikan atau untuk membahas satu nazilah, satu kejadian, au hadithah nazalat fi waqi'ik, yang terjadi pada kondisimu, illa bi an ta'ridaha ala mizan syara', kecuali jika engkau paparkan pada timbangan syariat. Wa qala syair, dan berkata syair, wasyar'u mizanul umuri kulliha, dan syariat itu adalah timbangan semua perkara, wa syahidun li far'iha wa asliha, dan saksi dalam cabang maupun asalnya. Kenapa ya akhwan fitin azani Allah wa iyyakum? Kalau orang tidak mempunyai timbangan, bagaimana dia mau menimbang? Kalau orang tidak mempunyai saringan, bagaimana dia mau filter? Kalau orang tidak mempunyai ilmu, bagaimana dia mau memandang satu masalah? Dan ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena satu kejadian itu adalah satu berita yang sampai kepada kita. Untuk mengetahui bahwasanya itu benar atau bahwasanya itu salah, maka itu adalah butuh timbangan-timbangan syar'i. Ini butuh, jadi satu timbangan syar'i, yani untuk kita bisa mengetahuinya. Untuk bisa kita mengetahuinya. Suatu ketika dalam satu kajian tanpa sengaja saya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha tatkala umur Aisyah masih umur berapa ikhwan? 6 tahun. Secara kalam biasa yang insyaallah bagi thalabatul ilmi shighar itu mengetahui kejadian semacam itu, bahwasanya Rasulullah menikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun. Tiba-tiba ada salah satu jamaah nyeletuk dan mengatakan, "Loh Ustaz, kalau demikian berarti yang selama ini saya salahkan itu boleh." Apa itu Pak? Itu kejadian sekitar 2 tahunan atau beberapa tahun yang lalu, ada kasus heboh di Indonesia, yaitu ada seorang namanya Syekh Puji. Syekh itu bukan Syekh ya, memang dia dari kecil, dari bayi dinamakan orang tuanya Syekh, gitu. Bukan karena dia ustadz, bukan karena beliau dai, bukan karena beliau, memang namanya Syekh, gitu.
namanya Syekh. Saya buji menikahi seorang anak di bawah umur. Dan yani pernikahan dianggap di atas umur adalah kalau di atas umur 16 tahun di negeri kita kan itu. Wah, permasalahan gini, permasalahan gitu. Selama ini kata dia, kata si fulan tadi, saya menyalahkannya karena dia itu menikahi menzalimi anak kecil gini-gini. Berarti boleh Ustaz? Boleh. Berarti kan ada orang tahu berita, dia ikut terbawa arus oleh komentar yang ada pada saat itu. Manusia menyalahkan ini, manusia menyalahkan itu. Ternyata dia ikut-ikut arus, nggak tahu kalau ternyata itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu boleh. Itu bergambaran ya kawan. Bagaimana jadi orang itu kalau hanya ikut arus berita tanpa dia tahu syarak, tanpa dia tahu kaidah syariah, jadi maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam komentar-komentar dirinya. Amma man azafa an talabil ilm wal hifz. Adapun orang yang menghindar, orang yang tidak mau berpaling dari menuntut ilmu dan menghafalkan ilmu. Wa tafarraha, dan dia itu hanya meluangkan seluruh waktunya limutaba'atil jaraidi wal majallat, untuk mengikuti berita-berita yang ada di jaridah. Jaridah itu adalah koran. Wal majallat, dan majallah. Wa sabba kulla juhdihi wa waqtih, dan dia mengerahkan semua kesungguhan dan semua waktunya fi qiraatiha, untuk membacanya. Thumma akhadha yu'aliju tilkal qadaya, kemudian dia mulai membahas yani masalah-masalah itu min manzurihil qasir, dari sisi pandang dia yang sangat pendek. Duna ruju' ilal ulama, tanpa merujuk kepada ulama. Fahadzal ladzi qad khasir, dialah orang yang merugi. Walan ya'rifa qadra khasaratihi, dan orang semacam itu tidak pernah mengetahui kadar besarnya kerugian dia illa fima ba'd, kecuali pada waktu-waktu yang akan datang. Karena penyesalan tidak pernah datang duluan, penyesalan selalu datang di belakang. Jadi penyesalan selalu datang di belakang. Seandainya orang-orang itu ini mengerahkan waktunya untuk membaca kitab Allah, ini untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan daripada dia menggunakan waktunya semuanya hanya untuk masalah-masalah yang semacam tadi. Kama qala al-qa'il, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, idza anta lam tazra wa absarta hasida, apabila engkau tidak menanam kemudian engkau melihat ada orang yang sudah manen. Idza anta lam tazra, apabila engkau tidak mau nanam, wa absarta hasida, kemudian suatu ketika nanti engkau melihat ada orang yang sudah panen. Nadimta ala tafriti fi zamanil badri, engkau akan menyesal. Nadimt ala tafrit, tatkala engkau sembrono, fi zamanil badri, tatkala musim tanam. Al-badr itu adalah bibit, musim naruh bibit. Ya akhwan, orang tidak akan merasa bahwasanya dia itu telah rugi dalam hidup kecuali tatkala dia melihat ada orang lain yang selevel dengan dia telah melampaui dia dalam kebaikan. Kalau kemudian dulu pada waktu antum masih kecil itu sembrono enak-enakan, waktunya teman-temannya belajar, dia ngobrol, waktunya teman-temannya menghafalkan, dia ngantuk tidur, waktunya temannya murojaah, jalan-jalan ke tambak. Senang sekarang. Tapi tunggu 3-4 tahun lagi. Tatkala temannya yang dulu itu selalu disindiri, selalu diomongi, katanya susah hidup semacam itu, enak kayak gini, misalkan begitu, sekarang telah menguasai ilmu. Dia mubtada khobar aja belum becus. Maka tatkala itu dia akan mengatakan, duh kenapa dulu saya tidak semacam itu. Ini Abdullah bin Abbas, tatkala dia masih kecil, dia sibuk mempelajari, sibuk datang ke majelis-majelis ilmu para sahabat-sahabat besar. Tatkala itu ada temannya, salah satu di antara sahabat Ansar mengatakan, wahai Ibnu Abbas, apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang nanti akan belajar kepadamu, padahal di sini masih banyak para sahabat? Kenapa engkau rajin banget belajar, masih kecil kan kamu? Apakah kamu kira orang-orang nanti itu akan belajar kepadamu, padahal para sahabat Rasulullah banyak? Tak selang beberapa waktu, orang yang tadinya menjadi guru sekarang sudah berada di bawah tanah, meninggal dunia. Yang sekarang kecil, sekarang sudah menjadi dewasa. Tatkala itulah masa penyesalan.
Kemudian sahabat Ansar tadi mengatakan, pada saat saya mengetahui suatu ketika, pada saat saya mengetahui orang-orang itu duduk di majelisnya Ibnu Abbas untuk belajar kepadanya, saya baru tahu bahwasanya ternyata dia lebih punya akal, dia lebih pinter, dia lebih daripada saya tatkala dulu saya merasa mempunyai pikiran yang semacam itu. Oleh karena itu ikhwanitin azanillahu wa iyyakum, sadari hal ini, karena penyesalan gak pernah datang di depan, penyesalan akan datang di belakang. Inna mimma yustankaru wa yuntaqadu, sungguhnya perkara yang diingkari antara syabban min syababil muslimin, engkau melihat seorang pemuda dari pemuda-pemuda kaum muslimin, wa mimman yahara ala hurumatillah, dan di antara orang-orang yang cemburu pada kehormatan-kehormatan Allah untuk dilanggar, wa yadhrifud dam'u wad-dam, dan kau melihat ada pemuda yang mencucurkan air mata, bahkan mencucurkan darah, ala hurumatin, tatkala ada kehormatan Islam, hukum-hukum Islam untuk hikat yang diterjang. Anna minal aibi fi haqqih, orang semacam itu sangat aib kalau ternyata an yatahawana bi ba'dil ma'asi, dia itu sangat sembrono dalam sebagian maksiat. Kal ghibati wan namimah wa ghairiha, semacam ghibah, semacam namimah dan selainnya. Wa antarahu jahilan bi aisaril ahkam syar'iyyah, engkau melihat dia sangat bodoh dalam urusan-urusan hukum syar'i yang paling mudah. Falisallis salatan nabawiyah, dia tidak salat sebagaimana salatnya Rasulullah, allati qala anha an-nabiyyu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wala yatawalla'ul wudhu'an nabawi, dan dia tidak berwudu dengan wudunya Nabi, alladzi qala anhu an-nabiyyu, yang dikatakan oleh Rasulullah, man tawalla'a kama umira, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan, wa shalla kama umira, dan salat sebagaimana diperintahkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Kata Syekh, tarahu jahila, engkau mengetahui dia, melihat dia bodoh, enggak tahu, fi adhkaris sabahi wal masa, dengan zikir pagi dan zikir petang. Tarahu mufarritan, engkau melihat dia sembrono, tidak melakukan, fi umurin yahfadhuha sigharut talabah, dalam perkara yang dihafal oleh para penuntut ilmu yang masih kecil, qabla kibarihim, sebelum penuntut ilmu yang sudah besar. Fahadha min madakhil syaitan, ini adalah termasuk di antara tempat-tempat masuknya syaitan untuk memperdayakan manusia. Sesuatu ya akhwan yang kita rasakan pada saat ini, kita melihat banyak orang yang semangat dalam beragama. Kita hidup wallahi di sebuah zaman antara perasaan senang dan perasaan duka. Kita wallahi senang hidup di satu zaman, geliat untuk kembali kepada agama sangat kuat. Geliat para pemuda untuk menuntut ilmu agama di mana-mana ada. Kajian-kajian ilmiah, kalau kita lihat itu banyak di semua kota. Itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Tapi terkadang kita melihat juga sesuatu yang sangat menyedihkan adalah tatkala mereka itu semangatnya tidak terarah, semangatnya di luar jalur syar'i, sehingga semangat kalau dalam urusan demo, nggak makan nggak minum, pokoknya semangat katanya membela Islam. Semangat kalau urusan mengikuti berita, katanya mau mengikuti perkembangan dunia Islam dan yang lainnya. Tapi di satu sisi orang itu sama sekali tidak tahu hukum syar'i yang seharusnya pertama kali yang wajib dia ketahui, tentang salatnya, tentang wudunya. Mungkin wudunya wudu nggak sah, jadi mungkin dia itu salatnya salat yang mungkin nggak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak mengetahui apa itu zikir masa, zikir pagi dan petang. Tidak mengetahui perkara-perkara kecil yang seharusnya diketahui oleh semua kaum muslimin. Walaqad kana Syekhul Islam, dan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, min a'rafin nasi biwaqi'ihi, orang yang paling tahu tentang
fakta hidup yang ada zamannya, yang ada pada zamannya. Wa kana min adran nasi bima yaduru haulah, dan termasuk orang yang paling tahu bima yaduru haulahu, dengan apa yang berkisar di sekitarnya, minad dawair, dari perkara-perkara yang ada. Walaqad qamat fi ahdihi fitanun, dan telah ada di zamannya fitnah-fitnah, wa hawadithu, dan kejadian-kejadian, wa nawazil, dan sesuatu yang ada kejadian. Lakinnahu talabal ilma, tapi dia menuntut ilmu terus. Wa hassala jamman ghafiran minal ilm, dan dia mendapatkan ilmu yang banyak. Fabidzalika asbaha yajidu halla tilkal hawadis, yang dengan itu dia mampu untuk mendapatkan solusi dari kejadian-kejadian tersebut. Allati nazalat fi mujtama'ihi, yang terjadi di masyarakatnya. Wa yudrikul jawaba anha, dan dia mengetahui jawabannya fil kitabi was sunnah, dalam Alkitab dan as-sunnah. Au fi usulil ilmi wa qawaidih, atau dalam usulul ilm dan kaidah-kaidahnya. Wa mahma daruz zamanu, wa mahma dara az-zamanu, dan bagaimanapun berputarnya zaman. Wakhtalafan nasu, dan manusia itu berselisih. Wataba'adat aqtaruhum, dan jauh ini tempat-tempat mereka. Fa innahu ma anzalallahu min da'in, sungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit hissi maupun maknawi, illa walahu dawa, kecuali mesti ada obatnya. Walam tanzil musibatun, dan tidak pernah turun satu musibah, au nazilatun, atau satu kejadian, illa wa fil kitabi was sunnati ma yuslihuha, kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang memperbaikinya. Wa hadza amrun, dan ini adalah perkara la yakhtalifu fihi akilan, yang tidak diperselisihkan oleh dua orang yang berakal. Kenapa ikhwan fiddin? Agama kita telah sempurna. Wallah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, sore hari Arafah, maka itu adalah kesempurnaan Islam. Yang dengan Islam telah sempurna, maka bangunan syariat Allah telah lengkap, yang bisa menjawab semua pertanyaan yang ada pada saat itu dan semua pertanyaan yang ada pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, tidaklah ada satu masalah yang datang kecuali telah dijawab oleh para ulama berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun itu tidak pernah ada di zaman mereka. Itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu sangat jelas. Oleh karena itu, tidak mungkin orang itu bisa mencari solusi apa yang ada di zamannya, mencari solusi yang tepat tentang kondisi zamannya, kecuali kalau dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama. Adapun ditelaah tersendiri, ditelaah sendiri, dibahas sendiri, dimusyawarahkan sendiri dengan orang-orang yang semisalnya atau yang lebih bodoh daripada dia dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sama sekali tidak akan membawa hasil yang tepat. Kenapa? Yani karena Allah dan Rasulnya telah menyatakan bahwasanya Islam akan bisa menjadi solusi dalam semua permasalahan yang akan datang kemudian. Tidak ada satu masalah kecuali ada jawabannya dalam kitab dan As-Sunnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai', penjelas akan segala sesuatu. Alangkah bagusnya apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lana walah. Pada saat beliau ada di Britania, beliau sedang berada di Inggris. Di sebuah rumah makan, beliau sedang makan. Di dekatnya tanpa sengaja ada salah satu pendeta Nasrani. Dan antum tahu ya akhwan, sebagaimana kita sebagian kaum muslimin spesialisasinya itu adalah mempelajari Injil yang mereka istilahkan dengan bahasa kristologi, maka orang-orang Nasrani mempunyai ilmu khusus yang mereka mempelajari Islam. Orang tadi
mengatakan kepada syekh, ini kamu orang muslim? Iya. Saya ingin tanya, kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu tibyan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ini kata syekh, iya, memang benar Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tidak ada yang tertinggal. Maka pendeta tadi mengatakan, saya tanya sekarang, apakah dalam Al-Quran ada penjelasan tentang bagaimana cara bikin kue ini? Ya, tidak di warung, diambil satu kue, tolong sebutkan ayat dalam Al-Quran cara membuat kue ini. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Maka saya mengatakan ada penjelasannya dalam Al-Quran, cara membuat kue. Ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ayat mana? Gitu. Maka Syekh mengatakan, ini saya terangkan. Maka beliau memanggil pelayan. Dia katakan, kamu yang masak makanan ini? Iya. Bagaimana caranya? Caranya bahannya apa itu, tepung, dibuat gini, digoreng, kemudian dikasih apa? Jadilah makanan ini lengkap, detail, gitu ya. Maka Syekh mengatakan, itulah keterangan Al-Quran tentang bagaimana cara buat kue. Maka pendeta tadi mengatakan nggak bisa jawab, bengong. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang tahu jika kamu nggak tahu. Kalau urusan syariat, tanyanya pada ulama. Kalau urusan militer, tanyanya pada jenderal. Kalau urusan dagang, harga, tanyanya pada pedagang. Kalau urusan bikin makanan, tanyanya pada koki, kan gitu. Itu adalah ahlu dzikr. Yani fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah menjelaskan cara bikin kue. Allah menjelaskan cara bikin kue. Ini ya ikhwan, adalah fikih dalam agama. Fikih di dalam agama. Bagaimana Islam telah menjabarkan segala sesuatu mungkin dengan tegas. Semacam haramnya khamar, tata cara salat 5 waktu, dan lain-lain. Mungkin dengan bahasa-bahasa umum atau dengan bahasa isyarat. Semacam tata cara salat di daerah kutub, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, padahal di zaman Rasulullah belum kenal daerah kutub utara, kutub selatan. Daerah kutub utara ya kawan, dan kutub selatan itu kalau matahari sudah kadung terbit, itu nggak akan pernah terbenam sampai 4 bulan, 4 sampai 6 bulan. Kalau sudah kadung terbenam, maka matahari itu nggak akan terbit 4 sampai 6 bulan. Jadi makanya mereka alamnya semacam itu. Bagaimana sholatnya? Ada jawabannya. Jawabannya adalah dalam riwayat Muslim, hadis Dajjal masyhur, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal nanti akan hidup di muka bumi 40 hari. Yaumun kasanah, kata Rasulullah, hari yang pertama kayak setahun, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajum'ah, wa baqil ayam ka baqiyatil ayyam. Hari pertama kayak setahun, hari kedua kayak sebulan, hari ketiga kayak sejumat, sepekan, hari keempat selanjutnya kayak hari-hari biasa, 24 jam. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-yaumul ladzi kasanah, ya Rasulullah, hari yang kayak setahun. Maksudnya dari terbit sampai terbit itu adalah 356 kali 24. 356 hari kali 24 jam. Ini setahun sampai setahun, gitu ya. Sampai terbit, dari terbit sampai terbit. Al-yaumul ladzi kasana, ya Rasulullah, hari yang kayak setahun. Bagaimana sholatnya? Apakah setahun itu sholatnya 5 kali aja? Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, uqduru lahu qadrah. Dalam kondisi itu sholatnya pakai prediksi, perkirakan. Bagaimana? Hadisnya Rasulullah ini mengisyaratkan kepada kita 2 hal. Bahwasanya zaman itu nanti, zaman turunnya Dajjal, dan di akhir dunia akan ada sistem memprediksi waktu sholat. Dan itulah jam. Yang ada pada zaman sekarang, yang itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Yang itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan prediksi waktu sholat itu bisa digunakan tidak semacam puasa. Oleh karena itu, di zaman itu, lihat dari hadis ini, kalau waktunya subuh, sholat subuh, sudah jam 12 kok matahari belum terbit, sholat duhur. Sudah jam 6 kok matahari belum terbit, sholat maghrib, gitu ya. Kemudian baru jam 4 terus selanjutnya matahari baru mulai muncul, sholat subuh, padahal matahari baru muncul. Begitu sampai setahun.
Begitu sampai setahun. Oleh karena itu orang yang berada di daerah kutub, sholatnya pun semacam itu. Jadi dia menggunakan patokan jam. Dia menggunakan patokan waktu. Dia sholat subuh padahal matahari ada. Dia sholat isya padahal lihat matahari. Dia sholat zuhur kalau pada waktu kebalikan padahal nggak ada matahari. Dan begitu selanjutnya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang mapan. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini ya akhwan, tidak mungkin bisa dijawab kecuali kalau orang itu mengetahui dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah ini bisa kita bahas pada kajian kita kali ini. Insyaallah kita teruskan pada waktu-waktu yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.